menebar pesona pada seisi dunia. Kesenian yang serasa abadi membuat tanah kelahiranku berharga. Tetapi akhlak yang kurang dibimbing membuat orang-orang hilang akal. Tanah kelahiranku tak berdaya, alam dirusak, seni tergerus zaman. Batinku berteriak untuk hentikan ini. Mengapa tidak sadar diri? Selalu harus diingati. Ada istilah falsafah seni budaya Sunda itu aya wiraga, wirahma, wirasa. Jadi badannya harus menjiwai fisiknya gitu, terus bisa mengikuti sekitarnya dan juga bisa menjiwai rasanya, ngesian ku jiwana, diisi oleh jiwanya gitu. Ini tari tradisional, seni karawitan, seni musik kontemporer, seni teater, seni pedalangan. Yang paling sering terdengar itu ketika pernikahan biasanya ya, apalagi bentar lagi nih Rayagung, kalau orang Sunda bilang Rayagung, kalau bahasa Indonesia mah Zulhijjah ya. Itu di masyarakat Sunda terkenal bulan-bulan rame nikah. Itu biasanya kesenian panen tuh. Ada gitu kan, upacara adat. Tergantung seni apa juga yang ditanyakan. Kalau misalnya ada upacara adat gitu, beda-beda. Kalau tari ada di acara festival, ada juga di acara kayak tadi yang hajatan udah pasti ya, yang nikahan gitu. Terus acara festival, acara pasang giri, acara HUT, kelembagaan, hari ulang tahun, bisa bikin sendiri acaranya juga gitu. Karena sistem sanggar ini, jadi kita kerjasama sama sekolah-sekolah juga. Jadi kayak sekolah bikin MOU, kita ngelatih ke sana. Otomatis kan itu sebetulnya peserta didik di sini juga kan. Nah gitu. Jadi kalau yang murni di sanggar itu 30 orang. Kalau yang sama MOU kayaknya lebih dari 100-200. Kalau sama kayak sekolah A, sekolah B, sekolah C gitu. Kalau yang di sini Kamis sama Sabtu, Rabu sama Sabtu. Rabu itu khusus untuk pelatih, Sabtu itu khusus untuk anak-anak. Jadi kita juga untuk pelatih tidak serta merta udah ngelatih aja, tapi mereka juga ada pelatihan lagi gitu, mengasah lagi gitu kan. Karena kalau ilmu itu tidak diasah bisa tumpul gitu, apalagi kesenian itu ilmu praktis, harus dipraktekkan gitu.
kalau dalam pendidikan seninya saya nggak punya legalitas, jadi tapi bisa aja dimodifikasi ya, diamati tiru modifikasi, kayak misalnya penggunaan discovery learning bisa di seni, terus kayak project based learning bisa. Jadi kita kasih tugas ke anak-anak, latihan dulu masing-masing, lihat dari YouTube, lihat dari mana, nanti dicek satu-satu, dibenerin, bisa gitu juga. Jadi selain satu-satu dicontohkan gitu, bisa juga lewat metode yang seperti tadi. Banyak lah. Anak-anak zaman sekarang tidak tertarik terhadap budaya. Pertama, karena memang satu dari stakeholdernya sendiri kurang serius menggarap kebudayaan. Jadi pemangku-pemangku kebijakan itu juga kurang serius dalam mengurus gitu seni budaya. Itu termasuk banyak faktor, kayak misalnya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaannya. Kalau dalam tingkat kementerian berarti ya Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Coba kayak misalkan sekarang orang kenapa sekolah? Karena kementerian mewajibkan sekolah. Nah, untuk seni budaya lokal sendiri, kalau diwajibkan oleh negara, itu pasti orang mau tidak mau dia belajar. Ya, ya itu satu. Kedua, dari internal komunitas seninya itu sendiri. Jadi bisa anak muda itu tidak suka karena komunitas seni sebagai pelaku itu tidak mengemas seni mengikuti keinginan anak muda. Karena kan seni itu ada seni yang klasik, ada seni yang kontemporer, dan juga termodernkan gitu. Seni Sunda aja berkembang. Lati sempat booming ya. Iya. Musik Lati. Nah, kan itu lagunya lagu barat. Ya, dalam videonya tuh tarian tradisional. Gitu. Kan itu booming. Berarti kan masuk itu pasar anak muda. Iya. Betul kan? Banyak digarap di mana-mana. Terus yang kalau nggak seni Sunda misalnya yang garapannya Alfi Rap yang Wonderful Indonesia itu. Oh iya. Nah, itu kan banyak juga gitu. Jadi selain faktor stakeholder, ya dari faktor komunitas seni budayanya pun harus bisa untuk mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan nilai-nilai yang sudah dulu. Gitu. Jadi tanpa dilupakan itu juga. Salah satu faktor anak muda kurang suka itu bisa jadi karena stakeholdernya juga. Jadi si pemangku kebijakan, pengelola pendidikan itu juga kurang maksimal dalam mengelola pendidikannya itu sendiri. Kayak bukan ahlinya disimpan di situ. Gitu. Makanya segala sesuatu ada seninya, ada cara-caranya untuk mengemas. Bahkan kalau orang udah pakai seni, sesuatu yang paling kasar pun akan terasa paling lembut gitu. Jadi dalam seni itu, jadi seni itu kalau boleh pakai terjemah bebas ya, bukan pakai kamus bahasa Indonesia atau yang lain, seni itu adalah ilmu untuk melembutkan gitu. Jadi kenapa seni itu penting? Agar orang itu tidak lebih halus gitu, rasanya lebih terasa. Jadi tidak setiap orang suka dengan seni daerah ya, tidak setiap orang juga mau untuk masuk ke dalam seni budaya daerah khususnya. Apakah itu merupakan sesuatu yang salah? Tidak ya, karena kalau semua orang di situ-situ juga jadi agak susah ya, jadi kurang baik kan. Karena kan pasti ada yang suka jadi olahraga, ada yang suka jadi
di pendidikan, ada yang sukanya di keagamaan, ada yang sukanya di bisnis, dagangan dan lain-lain. Cuman seni itu, seni budaya hadir sebagai hiburan atau selingan di tengah-tengah sibuk dan hektiknya perputaran kegiatan masyarakat gitu ya. Jadi motivasinya adalah gini, untuk orang-orang yang memang ada rasa ingin mengembangkan seni budaya, saran saya masuk, tapi yang paling utama adalah cari guru yang tepat. Itu dulu, cari guru yang tepat, cari komunitas yang memang pas. Karena tidak bisa jadi karena kita masuk ke tempat yang salah, masuk di komunitas yang salah, malah jadi malas berkesenian dan berkebudayaan, ya kan? Jadi ya kalaupun misalnya terlanjur, ya jangan patah semangat gitu, cari yang lain, masih banyak lah gitu ya. Dan untuk yang terakhir mungkin ada hubungannya kayak yang tadi, kita orang Sunda, kita tidak akan diakui sebagai orang Sunda ketika kita memakai gamis. Kita tidak akan diakui sebagai orang Sunda ketika kita menggunakan kimono. Kita tidak akan diakui sebagai orang Sunda ketika kita menggunakan jas ala-ala barat gitu ya. Apalagi ya bukan salah, intinya bukan salah. Tapi orang Sunda akan dikenal sebagai orang Sunda ketika dia mengenakan pakaian pangsi dan kabaya. Jadi tetap jadilah apapun itu dirimu ya, jadilah apapun itu dirimu dengan kesukaanmu, dengan jabatanmu, dengan aktivitasmu. Tapi ketika Anda mengaku sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat, kan Sunda ada Jawa Barat, ada Banten ya. Ketika Anda mengaku orang Sunda, orang Jawa Barat khususnya, maka jangan pernah lupakan seni dan budaya Jawa Barat.